Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Abimana channel. Di channel YouTube aku kali ini, aku ingin berbagi cerita sama kalian semua tentang perjalanan kisah cinta aku dengan seorang laki-laki yang begitu hebat dalam hidup aku. Dia teman, enggak teman sih ya. Dia itu kakak kelas waktu SMP. Nah, sebelum aku cerita, perkenalkan dulu. Nama aku Vina Fitriana, umur 22 tahun. Sebelum kalian dengar cerita aku sampai akhir, boleh bantu like, komen, share, dan subscribe ya. Nah, jadi pertama kali aku kenal sama dia itu gara-gara aku patah hati karena ditinggal pacar aku yang dulu sebelum kenal dia. Itu waktu SMK aku pacarannya sampai kurang lebih 3 tahun pacaran sama dia, tapi ternyata ya gitu namanya juga laki kan ya. Terus akhirnya kita putus karena udah nggak sejalan lagi, dan dia ninggalin, dia sama cewek lain juga. Waktu itu pacaran masih SMK sampai lulus SMK, kurang lebih 3 tahunan. Nah, pas patah hatinya itu sempat kan aku kecelakaan, terus jari aku retak sampai kaki nggak bisa jalan, jadi ngerasain sakit tiap malam nggak bisa tidur. Nah, dari kecelakaan itu malam nggak bisa tidur, ngerasain sakit. Tiap malam kan biasa mainan HP, ada yang tiba-tiba ngechat via inbox di Facebook. Terus aku lihat guys, oh ternyata ini kakak kelas aku waktu SMP. Ya udah, karena aku gabut juga, aku balesin, aku tanggepin kan. Nah, dari situ kita mulai kenal, mulai chatan. Tapi sebelumnya emang kita udah pernah kenal sih, udah pernah deket waktu SMK awal kelas 1 sebelum aku pacaran sama mantan aku. Jadi sebelum aku sama mantan aku itu udah sempat deket dulu sama dia. Tapi karena mungkin kan cewek kan butuh kepastian karena nggak ditembak-tembak sama dia, jadi ya udah aku putusin buat pacaran sama mantan aku itu. Nah, setelah aku putus, tiba-tiba dia ngechat, dia udah kita chatan. Karena dia ada di perantauan kan, jadi kita nggak bisa ketemu. Terus awal dia ketemu pulang ngungkapin rasanya itu tanggal 2 Juli, masih inget guys, 2 Juli 2017. Dia bilang intinya dia ingin berkomitmen sama aku. Nah, jadi waktu dia bilang sempat kaget juga sih, karena waktu kita dekat dulu dia sempat bilang juga besok, kalau itu kan waktu masih SMK, jadi kan dia belum kerja, belum punya uang, aku pun sama. Dia itu satu tingkat di atas aku, jadi dia waktu itu kelas 2 SMK, aku kelas 1 baru awal-awal masuk. Dia sempat sebelum kita benar-benar lost contact, karena kan aku dari dulu nggak dibolehin sama si mantan kan nyimpan nomor cowok. Ya udah aku hapus, aku blokir. Tapi dulu masih SMS-an, belum ada WA sama BBM kan ya. Terus dia SMS terakhir yang paling aku ingat, intinya dia bilang besok kalau dia udah sukses, dia mau jemput aku ke rumah pakai motor ini Ninja 4 tak. Cuman kan waktu itu masih kecil, masih berandai-andai, jadi ya udahlah. Cuman itu yang paling aku ingat sampai akhirnya aku putus, sampai akhirnya dia kembali chat aku.
seiring berjalan waktu dia bilang gitu, komitmen, dia ingin komitmen sama aku. Terus ya udah, pertama kali kita ketemu itu dia langsung ke rumah buat ketemu sama aku, cuma sekedar jemput buat makan. Ternyata bener guys, dia jemput aku ke rumah setelah dia udah bisa beli motor sendiri, pakai hasil dia sendiri, dari hasil dia sendiri dia jemput ke rumah, pamitan sama orang tua aku buat pergi makan. Itu waktu takbiran guys, malam takbiran dia datang, dia bilang mau ke rumah terus keluar makan, tapi belum jadian ya, belum pacaran. Terus dia balik lagi merantau sampai akhirnya pada tanggal 2 Juli 2017 dia pulang. Dia bilang kalau intinya dia mau komitmen sama aku. Dia selama kita chatan dia ngerasa nyaman. Ya udah, pada akhirnya kita jalanin, tapi nggak mudah guys, karena dia kan mempunyai satu kekurangan menurut orang lain, tapi bagi aku sih dia paling sempurna, karena emang dia laki-laki yang bertanggung jawab, baik, terus sayang sama orang tua juga sayang. Nggak mudah juga jalan sama dia, banyak yang bilang, masa iya cewek cantik-cantik dapetnya sama laki-laki cacat. Jadi dia itu sebenarnya nggak ada kekurangan guys, cuman dia emang bibir suping dan suaranya emang agak sengau, cuman masih bisa didengerin, masih jelas kalau menurut aku, karena emang cuman sedikit. Ya udah, awalnya aku ragu, tapi mungkin karena aku terlalu nyaman sama dia, jadi aku bisa jalanin semua sampai saat ini. Terus dia itu lelaki yang bertanggung jawab menurut aku sih. Dia selalu tepatin apa yang jadi omongan dia. Misalnya dia janji dia bakal berubah jadi yang lebih baik, dan dia benar-benar buktiin ke aku. Terus dia sama orang tua aku juga begitu baik, walaupun banyak omongan. Tahu sendiri kan, mulut tetangga kan emang hidupnya di kampung, jadi ya gitu, banyak omongan-omongan dia gak enak didengar, cuman kita bisa lewatin. Dia pun sebenarnya sempat minder, sampai akhirnya kenal sama aku kurang lebih 1,5 tahun. Dia berani cerita kalau dia emang pingin lagi jadi yang lebih baik, dia pengen aku gak malu jalan sama dia. Terus pada akhirnya dia pun bilang sama aku dia pengen operasi lagi, dan aku sendiri pun sebenarnya kurang tahu ya, karena memang dari keluarga sama temen belum ada keluarga yang kayak gitu, cuman suaranya nggak sampai sengau kan, jadi kurang tahu juga masalah kayak gitu. Terus dia cerita dari awal sampai akhirnya kayak gimana, harusnya alurnya dia gimana gitu, dia cerita sampai akhirnya dia ingin operasi. Ya udah, aku bantuin telepon sana sini. Akhirnya dia operasi di rumah sakit Salatiga. Jadi dia operasi itu selama pacaran sama aku, dia operasi 2 kali buat
ini berusaha biar suaranya seperti normal. Jadi awalnya dia itu operasi di Salatiga, itu cuman aku yang nunggu dia, dan dia pun bilang sama orang tuanya waktu H-1 sebelum dia operasi. Jadi bolak-balik ke Salatiga, dia dari awal sampai akhir itu benar-benar aku yang ngurusin dia. Jadi orang tuanya waktu itu karena perjalanan jauh, aku pun juga nggak tega kalau emang mau nunggu, cuman jenguk aja. Kebetulan kakaknya juga lagi hamil, jadi nggak bisa kalau harus nunggu. Terus pada akhirnya yang kedua itu dia operasi. Itu yang pertama operasi dia operasi di ini apa namanya, langit-langit. Jadi langit-langitnya itu kalau emang suaranya semau katanya harus dioperasi lagi guys, biar dia itu bisa nutup langit-langitnya itu, jadi kayak kebuka gitu kan. Terus biar bisa nutup, dan kalau udah nutup kan nggak ada udaranya gitu katanya. Terus kemungkinan bisa ini kembali normal suaranya. Terus akhirnya beberapa kali sampai selesai, sampai kontrol terakhir, dia yang ada cuman aku, dan perjalanan dari Salatiga waktu pulang sampai rumah karena kakaknya juga nggak bisa jemput, kakaknya baru hamil, dan waktu itu orang tuanya juga kan udah kalau mau pakai sepeda motor ke sana juga kan kasihan, nggak tega. Ya udah, kita pulang, kita berangkat, dia jemput aku ke rumah dan bilang pamitan juga sama kedua orang tua aku. Terus sampai akhirnya udah beberapa hari, itu sampai kurang lebih 3 hari di sana boleh pulang. Dan itu pun pulang dia nggak dijemput juga sama keluarganya, dia pulang sama aku boncengin dari Salatiga sampai rumah naik motor. Terus sampai kontrol, sampai selesai kontrol terakhir, akhirnya dia memutuskan lagi, masih belum puas dengan hasilnya, dia masih pengen lagi operasi bibirnya. Padahal sebenarnya kalau dilihat bibirnya udah nggak ini ya, udah nggak kelihatan, udah rapi kayak orang biasa, nggak kelihatan kalau dia bibir sumbing. Cuman dia masih belum puas, masih pengen diperbaikin. Kalau menurut aku mungkin karena dia takut aku malu, padahal sebenarnya nggak apa-apa sih. Akhirnya aku coba bantu dia juga untuk operasi kedua, dia di rumah sakit Boyolali. Itu juga sama guys, benar-benar dari awal sampai akhir, sampai pulang, dari awal dia dari operasi, dari konsultasi sampai awal sampai akhir kontrol, cuman aku yang nganterin dia. Karena emang 2 kali operasi kan rumah sakitnya jauh dari rumah, jadi kalau mau ditunggu orang tua dia pun kasihan, nggak tega, bedanya terlalu jauh. Terus yaudah, akhirnya aku temenin dia sampai dia operasi lagi yang kedua. Sampai sekarang bibirnya bener-bener sempurna, sama sekali nggak ada kelihatan kalau dia itu bekas bibir sumbing. Emang bener-bener sempurna sih. Terus banyak yang bilang, ini Vina kenapa cantik-cantik nyari cowok yang cacat. Cuman bagiku dia itu nggak ada cacatnya. Kalaupun orang lain disuruh milih, ditanya kan juga dia nggak mau ya yang kena ini bibir sumbing. Cuman kan ya udah sih, disyukuri aja. Emang Allah kasih kayak gitu, mungkin karena emang Allah kan begitu sayang sama dia. Ya udah,
Kalau aku sih nggak terlalu mikirin omongan orang lain, cuman kalau lagi moodnya nggak bagus ada orang bilang kayak gitu juga sakit hati sih, walaupun bukan dia sendiri yang bukan maksudnya bukan orang lain ngomong ke dia langsung, cuma lewat aku. Sempat ada seseorang juga yang deket sama aku kan suruh ini enggak, udahin aja lah, takut nanti kalau keturunannya juga ikutan bibir sumbing. Cuman itu pun aku juga cerita sama dia, maksudnya cerita bukan karena aku mau dia sakit hati, enggak ya, cuman biar dia tahu aja, biar dia juga tahu kalau aku ada yang melarang kayak gini, cuman biar sama-sama semangat. Tapi ternyata kita bisa lalui itu guys, sampai tanggal kemarin 2 Juli 2020 itu kita udah 3 tahun pacaran dan baik-baik aja sih, maksudnya nggak ada yang terlalu merasa terbebani karena kekurangan masing-masing. Aku pun kan sama, masih banyak kurangnya dan dia juga bisa melengkapi itu semua. Dia pun sama, walaupun menurut orang dia punya kekurangan, tapi kelebihan dia yang nggak pernah orang lain lihat, karena kan yang merasakan aku ya, jadi yang ngejalanin aku, yang apa itu namanya, jalan sama dia itu aku. Jadi orang lain itu taunya cuman yang dia pandang aja, nggak tahu dan nggak mau tahu yang sebenarnya, padahal kelebihan dia itu banyak daripada kekurangan dia. Dan menurut aku dia bibir sumbing pun bukan karena apa ya, bukan suatu kekurangan buat dia. Menurut aku justru dia malah lebih banyak kelebihannya. Jadi gitu guys, kurang lebih. Jadi buat kalian semua yang kenal sama laki-laki, jangan dipandang dari fisiknya aja, tapi kita lihat gimana pengorbanan dia, kita lihat gimana perlakuan dia sama keluarganya, kita lihat akhlaknya, kita lihat bagaimana dia bersikap ke kedua orang tuanya, dan bagaimana dia bekerja keras agar dia bisa menjadi laki-laki yang tanggung jawab. Nah, kurang lebih seperti itu cerita kita. Mohon doanya dari teman-teman semua biar kita bisa langgeng, bisa sampai ke pernikahan. Karena emang kan kita pacaran juga udah lama, yang kita pengen juga kita bisa nikah sampai ke pernikahan, sampai ke pelaminan ya. Mohon doanya buat teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu cerita dari aku. Next cerita kalian bisa tunggu di channel YouTube aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sekali lagi jangan lihat lelaki dari fisiknya aja. Sekian, terima